Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nima Deheni Artini dengan NIM 2409511019 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tugas case based learning dengan topik mengenal karkas dan mutu daging babi untuk menghasilkan produk berkualitas. Adapun latar belakang, karkas dan mutu daging merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas hasil produksi ternak babi. Kualitas karkas mempengaruhi nilai ekonomi produk, sedangkan mutu daging berpengaruh terhadap tingkat penerimaan konsumen. Kualitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, pakan, manajemen pemeliharaan, serta penanganan sebelum dan sesudah pemotongan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karkas dan mutu daging babi penting sebagai dasar dalam menghasilkan produk yang berkualitas, aman, dan bernilai ekonomi tinggi. Permasalahan yang pertama, apa yang dimaksud dengan karkas dan mutu daging babi? Lalu yang kedua, bagaimana penilaian kualitas karkas dan mutu daging babi? Yang ketiga, bagaimana upaya menghasilkan karkas dan mutu daging babi yang berkualitas? Adapun tujuannya, yang pertama, menjelaskan pengertian karkas dan mutu daging babi. 2. Menjelaskan penilaian kualitas karkas dan mutu daging babi. 3. Menjelaskan upaya menghasilkan karkas dan mutu daging babi yang berkualitas. Pembahasan. Yang pertama, pengertian karkas babi. Karkas babi adalah bagian tubuh babi setelah proses pemotongan, pengeluaran darah, bulu, organ dalam, kepala, dan bagian distal kaki sesuai standar pemotongan. Sehingga tersisa bagian yang layak dikonsumsi. Komponen utama karkas meliputi otot atau daging, lemak, tulang, dan jaringan ikat. Persentase karkas babi umumnya berkisar 70-80% dari bobot hidup, tergantung pada bangsa, umur, jenis kelamin, bobot potong, dan tingkat perlemakan. Kedua, penilaian karkas babi. Penilaian karkas babi bertujuan untuk menentukan kualitas dan nilai ekonominya. Berdasarkan metode penelitian, karkas babi dibedakan menjadi yang pertama yaitu penilaian subjektif yang terdiri dari yaitu konformasi, yaitu penilaian perkembangan otot pada bagian karkas, lalu finish, yaitu penilaian tingkat penimbunan lemak, dan yang terakhir kualitas karkas, yaitu penilaian terhadap penampilan karkas secara keseluruhan. Lalu yang kedua, penilaian objektif. Yang pertama yaitu berat karkas, yang kedua panjang karkas, yang ketiga tebal lemak punggung, yang keempat luas otot mata rusuk atau loin eyes area, yang kelima persentase hasil karkas atau IEL. Pembahasan yang ketiga yaitu mutu daging babi. Mutu daging babi merupakan tingkat kualitas daging yang menentukan penerimaan konsumen. Penilaian mutu daging babi meliputi yang pertama sifat fisik seperti warna, tekstur, keempukan, dan daya ikat air. Yang kedua, sifat kimia seperti nilai pH, kadar air, protein, dan lemak. Yang ketiga, sifat organoleptik seperti aroma, cita rasa, dan kegurihan. Lalu pembahasan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas karkas dan mutu daging. Jadi, kualitas karkas dan mutu daging dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yang pertama itu genetik atau bangsa ternak, yang kedua umur dan jenis kelamin, yang ketiga pemberian pakan, yang keempat status kesehatan ternak, lalu yang kelima manajemen pemeliharaan, yang keenam stres sebelum pemotongan, yang ketujuh penanganan karkas dan penyimpanan setelah pemotongan. Lalu masuk ke pembahasan yang terakhir adalah upaya menghasilkan karkas dan mutu daging yang berkualitas. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas karkas dan mutu daging, yaitu
Yang pertama, memilih bibit dengan potensi genetik yang baik. Yang kedua, memberikan pakan yang berkualitas dan seimbang. Yang ketiga, menjaga kesehatan serta kesejahteraan ternak. Yang keempat, mengurangi stres sebelum pemotongan. Bisa menerapkan proses pemotongan sesuai prinsip higien dan sanitasi. Yang kelima, menyimpan karkas dan daging pada suhu yang sesuai untuk mempertahankan kualitas. Lalu masuk di kesimpulan. Karkas merupakan hasil utama pemotongan ternak babi yang menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas dan nilai ekonomi. Penilaian karkas dilakukan secara subjektif dan objektif, sedangkan mutu daging dinilai berdasarkan karakteristik fisika, kimia, dan organoleptik. Kualitas karkas dan mutu daging dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, pakan, manajemen pemeliharaan, serta penanganan sebelum dan sesudah pemotongan. Oleh karena itu, penerapan manajemen yang baik pada setiap tahapan produksi sangat diperlukan untuk menghasilkan daging babi yang berkualitas, aman, dan bernilai ekonomi tinggi. Adapun saran-saran yaitu bisa peningkatan kualitas karkas dan daging babi perlu didukung melalui penerapan manajemen pemeliharaan yang baik, pemenuhan kebutuhan nutrisi yang seimbang, serta penanganan ternak yang memperhatikan kesejahteraan hewan. Selain itu, proses pemotongan, penanganan karkas, dan penyimpanan daging hendaknya dilakukan sesuai prinsip higien dan sanitasi agar mutu produk tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, diharapkan kualitas produk daging babi dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kepercayaan konsumen. Sekian yang dapat saya paparkan, saya ucapkan terima kasih.